Juga selamat siang Bu Sherly, perkenalkan saya Christian Koramiko, saya dari pos 12 tentunya. Di sini saya akan presentasikan mengenai gerakan 30 September atau singkatnya itu GTS. Jadi sebelum kita lanjut KBI atau kita tahu sedikit pengertian dari apa itu G30S. Jadi G30S atau lebih biasa disebut gerakan 30 September merupakan gerakan pemberontakan yang diduga dilakukan oleh anggota PKI. Nah, untuk tokoh-tokoh yang terlibat itu tokoh seperti DNID itu diduga menjadi jalan atau otak dari adanya pemberontakan ini. Lalu tokoh seperti Letkol Untung Syamsuri dan Sam Amaruza itu juga ikut terlibat. Dan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari insiden pemberontakan ini? Nah, jadi gerak apa yang melatar belakangi gerakan 30 September ini adalah karena PKI itu ingin mengubah ideologi bangsa negara kita, yaitu ideologi nasionalisme menjadi ideologi komunis. Karena mereka merasa kalau misalnya ideologi nasionalisme ini tidak sejalan dengan sistem pemerintahan saat itu, dan akhirnya itu sering menimbulkan kesalahpahaman dan konflik dengan TNI saat itu. Nah, maka dari itu PKI ini melancarkan pemberontakan dengan menculik jenderal-jenderal TNI supaya mereka tidak kehilangan kesempatan dalam melakukan pemberontakan. Lalu kira-kira bagaimana sih waktu pemberontakan itu terjadi jika disimpulkan secara garis besar? Waktu berlangsungnya gerakan 30 September ini dimulai sejak dini hari pada 30 September, di mana pasukan Cakrawirawa dan lain sebagainya dan anggota PKI itu datang ke tempat kediaman para jenderal ini untuk menculik jenderal dan membawa mereka ke tempat pembunuhan. Oke, karena suasana udah agak beda, jadi kita bakal ubah kayak presentasinya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi, sebenarnya gerakan 30 September ini terjadi di masa dimana terjadi ketegangan politik antara TNI Angkatan Darat dan juga PKI yang pada saat itu PKI di bawah DNID yang hendak memperluas pengaruh dari PKI itu sendiri. Dan di saat yang sama juga pasukan Cakrawirawa itu diduga melakukan kerjasama dengan unsur PKI agar mereka dapat menggulingkan pemerintahan Soekarno dan juga mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme. Aksi ini terjadi di Jakarta dan juga Yogyakarta, di mana target utamanya adalah Dewan Jenderal dan juga perwira tinggi Angkatan Darat, di mana rencananya adalah mereka akan menculik para jenderal dan nanti akan disiksa. Namun pada saat penculikan ini mereka tuh memberikan tuduhan ataupun alasan kenapa jenderal-jenderal ini harus ikut dengan mereka, di mana mereka menuduh jenderal-jenderal kita bahwa mereka hendak melakukan kudeta terhadap pemerintah Soekarno, sehingga mereka harus ikut pasukan Cakrawirawa. Setelah ini para jenderal itu dijemput atau diculik secara hidup-hidup, lalu mereka disiksa, diolok-olok dan akhirnya meninggal. Jenazah daripada jenderal-jenderal ini ditemukan pada 3 Oktober 1965 di Lubang Buaya. Dan insiden ini menjadi salah satu insiden cukup memilukan bagi negara kita, dan insiden ini juga itu memicu respon masyarakat dan militer yang sama, di mana mereka sama-sama merasakan kemarahan terhadap PKI. Dan peristiwa ini itu dianggap jadi salah satu bentuk pengkhianatan terbesar bagi negara Indonesia saat itu. Dan peristiwa ini juga itu yang menjadi awal perubahan politik dari negara kita, dan juga bagaimana melemahnya pengaruh-pengaruh PKI setelahnya, dan juga bagaimana runtuhnya pemerintahan Presiden Soekarno. Dan jika kita melihat lebih jelas lagi bagaimana kronologi kejadian dari gerakan 30 September ini, sebenarnya sebelum 30 September ini memang sudah terjadi ketegangan politik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ternyata Presiden Soekarno itu memang sudah menjalankan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan juga komunisme. Namun sayangnya ketegangan politik ini masih tetap saja terjadi, bahkan makin parah. Dan barulah setelah pada 30 September pada malam harinya pasukan Cakrawirawa itu mulai melancarkan aksinya untuk menculik para jenderal-jenderal. Dan pada 1 Oktober 1965 dini hari
7 perwira TNI Angkatan Darat itu diculik. Beberapa ada yang lolos seperti Peri Tandean. Namun sayangnya putrinya Ade Irma itu tewas dalam aksi penculikan ini. Dan setelahnya para korban atau para jenderal ini dibawa ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Lalu pada tanggal 1 Oktober dan sampai 3 Oktober 1965, Majen Soeharto itu akhirnya mengambil komando untuk menumpas gerakan ini. Dan pada saat ini juga PKI itu dituduh sebagai dalang dari gerakan 30 September ini. Dan akhirnya markas PKI dan organisasi-organisasi kiri itu diserang oleh massa. Lalu pada Oktober 1965 awal hingga akhir banyak terjadi penangkapan besar-besaran terhadap simpatisan PKI atau orang-orang yang memang bersimpati terhadap PKI. Banyak korban itu dibunuh tanpa dasar hukum. Beberapa sumber itu mengatakan korban jiwanya itu mencapai angka 500.000, angka yang memang cukup besar. Dan di Jawa Tengah dan juga Yogyakarta itu Kolonel Katamso dan juga Letkol Sugiono itu menjadi korban dari gerakan ini. Lalu pada tahun 1966 awal hingga akhir ya, itu tahanan-tahanan politik dalam jumlah besar itu dipindahkan ke Pulau Boru, dan pengadilan Mahmilub itu digelar untuk tokoh-tokoh PKI, dan DNID juga ikut ditangkap lalu dibunuh. Dan pada 11 Maret 1966 atau Super Semar itu Presiden Soekarno itu menandatangani Super Semar, dan akhirnya kekuasaan Soekarno itu berpindah ke Majen Soeharto dan menjadi awal dari masa Orde Baru. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.